Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tini Budiartini dari SMA 1 Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Seperti biasanya, kita akan membahas tentang akuntansi untuk perusahaan jasa yang kita pelajari di semester 1. Masih mengenai bagaimana pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Untuk kali ini kita membahas bagaimana kalau ada transaksi pembayaran beban dan transaksi penerimaan pendapatan harus kita catat ke dalam jurnal umum. Seperti yang sudah kita pelajari bersama bahwa di akuntansi itu ada 5 golongan besar, yaitu ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, kuncinya di mana aset dan beban bila bertambah itu di debit dan berkurang di kredit. Sementara kalau liabilitas, ekuitas, dan pendapatan bila bertambah di kredit dan berkurang di debit. Kunci ini kita pakai untuk mencatat transaksi yang terjadi ke dalam jurnal umum. Oke, kita misalkan sekarang transaksi tanggal 16, di sini ada membayar beban lain-lain. Atau di transaksi tanggal 18 juga ada pembayaran, misalnya membayar beban listrik dan telepon. Atau kemudian tanggal 22 juga di sini ada kita lihat membayar beban komisi, kemudian membayar beban administrasi di tanggal 26, kemudian di tanggal 31 juga ada membayar gaji karyawan. Nah, semua itu adalah pembayaran beban. Bagaimana caranya kita mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal umum? Kalau kita harus membayar, umpama kita membayar beban lain-lain, berarti golongan beban bertambah. Golongan beban bila bertambah ada di debit, maka di debitnya kita tulis beban lain-lain. Kalau yang dibayarnya adalah beban listrik, maka sebelah debitnya berarti beban listrik. Kalau yang dibayarnya misalnya beban administrasi, maka sebelah debitnya adalah beban administrasi. Nah, itu untuk bebannya. Sebelah debit. Sekarang, akun yang lainnya apa? Perubahannya terhadap akun apa? Karena kita membayar, berarti uang kita berkurang. Nah, uang itu masuk ke dalam aset. Berkurang itu sebelah kredit. Maka sebelah kreditnya kita tulis bukan untuk aset, sebelah kreditnya bukan untuk aset, tetapi kita tulis sebelah kredit itu untuk akunnya, yaitu akun kas. Jadi bukan golongan akun yang kita tulis, tapi nama akunnya. Karena uang keluar, maka kas kita keluar. Kas itu masuk ke dalam aset. Aset bila berkurang ada di sebelah kredit, maka sebelah kreditnya kas. Begitupun untuk pembayaran beban-beban yang lain. Nah, itu untuk pembayaran beban. Yang kedua, bila kita menerima pendapatan, berarti golongan pendapatan kita bertambah. Pendapatan bila bertambah itu ada di sebelah kredit. Maka sebelah kreditnya pendapatan, kemudian sebelah debitnya adalah kas. Kalau kita menerima pendapatannya cash langsung. Tapi kalau kita menerima pendapatannya secara kredit, maka kita punya piutang. Sehingga sebelah debitnya bukan kas, tapi piutang usaha. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini pada pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.